my students in 5X level. Apa kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tanpa kekurangan satu apapun. Karena Tuhan kita adalah Allah yang begitu maha sangat besar, maha pengasih, dan maha segalanya. Nah, untuk itu kita bersyukur buat pembelajaran hari ini kita bertemu lagi di kelas X level pada pertemuan yang keempat di pembelajaran komputer. Baiklah students, anak-anak teacher, sebelum kita mulai, marilah kita buka pembelajaran ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih buat pertemuan yang keempat yang akan kami mulai, pembelajaran komputer. Berkatilah Tuhan hati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dengan baik pembelajaran komputer yang akan kami pelajari. Serahkan hati dan pikiran kami ke dalam kasih-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkatinya. Berkatilah kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, berikanlah mereka rezeki, kesehatan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baiklah students. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Pada materi komputer minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya menu insert. Nah, minggu lalu juga kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan slide baru, cara menambahkan tabel, cara menambahkan gambar, cara menambahkan clip art, dan cara menambahkan shape ke dalam slide kita. Ya. Nah, coba kita ulangi materi minggu lalu. Nah, kita sudah membuka aplikasi PowerPoint-nya. Kamu bisa perhatikan pada layar ini. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari cara menambah slide. Menambah slide bagaimana? Ya, di menu Home, kemudian pilih ini, New Slide. Nah, kita pilih slide-nya bernama apa? Misalnya, hanya title slide, bisa. Atau blank, tanpa ada kotak, tanpa ada text box-nya. Ini kalau ini ada dua text box-nya. Yang pertama ini title-nya, yang kedua subtitle-nya ya. Nah, apa kita milih yang ada subtitle dan title-nya? Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Misalnya kita menggunakan title slide. Ya. Nah, sudah bertambah slide baru. Ya, ada dua jenis text box-nya ya. Nah, ini cara menambah slide. Nah, kita contohkan sini ya. Menambahkan slide. Kemudian materi minggu lalu kita tahu, kemudian yang kedua, yang kedua pada minggu lalu materi kita belajar bagaimana cara menambahkan tabel. Nah, tabel kita contohkan di slide kedua ya. Menambahkan tabel kita melakukannya di menu Insert, kemudian pilih tabel. Nah, tentukan tabelnya berapa sesuai yang dibutuhkan ya. Nah, misalnya 3 saja. Nah, kemudian kita atur letak tabelnya dengan cara kita dekatkan kursor mouse kita sehingga membentuk ada 4 panah, 4 mata panah ya, bukan panah kursor begini ataupun yang begini, bukan ya, tapi kita dekatkan pada pinggiran kotak tabelnya, kemudian kita klik kiri tahan dan seret ke arah yang kita tentukan. Nah, jadi kita sudah bisa memasukkan sebuah tabel ke dalam slide kita. Nah, kemudian yang ketiga, pada minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara menambahkan gambar. Nah, menambahkan gambar, kita harus mempunyai slide lagi, atau di slide ini bisa kita tambahkan gambar. Sebagai contohnya, kita buat slide baru ya, biar mudah memahaminya. Kita tambahkan slide, kita pilih dulu yang blank aja deh. Nah, yang blank tanpa ada text box berupa title atau subtitle-nya. Nah,
Cara menambahkan gambar masih di menu Insert. Nah, kita pilih Picture. Kemudian this device. Misalnya ini, kita pilih gambar bawang merah ya. Kita klik gambarnya sekali, klik kiri, kemudian klik Insert. Nah, kita klik gambarnya untuk mengatur ukuran, lebar atau tinggi gambarnya. Nah, kita atur. Nah, jadi gambar sudah masuk ke dalam slide kita. Yang berikutnya, minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara menambahkan clip art. Nah, clip art ini adalah gambar-gambar yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint. Kita tambahkan slide baru ya, untuk tambah sebagai bahan yang minggu lalu. Kita tambah, klik new slide, pilih blank aja. Nah, menambahkan clip art masih di menu insert. Nah, kita cari clip art. Di sini namanya icons. Kalau di aplikasi Office 2010 namanya clip art. Ya, disediakan. Tapi kalau di aplikasi Office 2019 yang teacher pakai sekarang ini namanya icons. Ya, kita klik. Nah, kemudian kita cari jenis clip artnya. Bisa kita seret ini ke bawah. Ya, misalnya gambar biola nih. Gambar biola ya, misalnya kita contohkan alat musik. Kita klik gambarnya sekali, kemudian klik insert. Nah, gambar clip artnya sudah masuk. Tinggal kita atur ukurannya. Letaknya. Kita sudah bisa menambahkan clip art. Ya, selanjutnya. Pada minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara menambahkan shape. Ya, apa itu shape? Shape adalah bentuk ya. Nah, bentuk-bentuk ruang yang disediakan oleh aplikasi PowerPoint. Nah, coba kita tambahkan slide baru. Blank aja. Ya. Nah, kita mau menambahkan clip art di slide yang kelima ya. Kita klik slide kelima. Nah, kemudian kita klik menu insert. Kita pilih icon shape. Nah, misalnya ini deh, shape matahari atau sun. Nah, kemudian kita klik kiri, tahan. Nah, sehingga membentuk shape-nya lepas ya. Nah, jadi minggu lalu inilah yang kita pelajari. Cara menambahkan slide, menambahkan tabel, menambahkan gambar, menambahkan apa ini? Clip art, menambahkan shape. Ya. Nah, ini materi minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari yang namanya menu desain. Nah, coba kamu perhatikan slide ini. Apakah perbedaannya slide ini dengan slide yang ini? Ada yang tahu? Ya, pertama dari warna. Kedua, ya jenis ukuran hurufnya. Ini lebih besar ya, ini kecil. Nah, ini juga kecil, tapi agak lebih tebal warna hitamnya ya. Ini tidak tebal, ini tebal. Nah, jadi terdapat beberapa perbedaan di antara slide-nya. Kalau ini seperti ada papan, ya. Ini ada dinding. Kalau yang ini tidak, dia seperti ada seperti dicat gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan di antara slide-nya. Nah, slide ini bisa kita hias, bisa kita percantik dengan memilih desain. Nah, namanya menu desain ya. Apakah menu desain? Nah, menu desain adalah menu yang digunakan untuk memilih tampilan tema slide sehingga slide menjadi lebih indah. Nah, di sini kan slide-nya indah, nggak? Pasti indah ya, karena seperti natural, alami kenyataannya.
Nah, cara memilihnya kita lakukan di menu design. Nah, minggu lalu kita menu insert, sekarang kita menu design. Nah, di sini terdiri dari beberapa jenis desain yang bisa kita pilih, ya. Nah, di sini terdiri dari beberapa desain yang bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Nah, kamu suka yang mana bisa pilih, ya. Nah, bagus-bagus kan? Nah, inilah menu desain. Kita contohkan yang ini. Nah, cara memilihnya gampang saja. Ya, gampang saja. Kita langsung memilih desain, kemudian pilih contoh desainnya apa. Atau yang ini. Nah, terlihat seperti papan iklan ya. Ada batu batanya seperti iklan ditempel di dinding. Ini merupakan bagian dari desain, ya. Nah, slide kedua beda lagi. Desainnya hampir sama tapi beda bentuknya ya. Ini miring, sedangkan ini sudah sejajar lurus, datar. Nah, jadi kalau kita tambahkan slide-nya, misalnya new slide. Nah, sama saja, tinggal kita menambahkan teks ya. Nah, menambahkan teksnya bagaimana? Nah, bisa kita pilih insert, di shape. Nah, ini pilih text box. Kemudian kita klik di sini untuk mengetik teksnya. Misalnya, komputer 5X level. Jadi di luar kotaknya, di luar kotak text boxnya, nah sudah jadi teksnya. Jadi kita bisa membuat desain dan membuat sebuah text box di dalamnya bisa, ya. Nah, inilah fungsi dari menu desain untuk memilih tema slide sehingga slide kita menjadi lebih indah. Nah, sebagai latihan kamu di rumah, cobalah buat sebuah slide PowerPoint. Kamu boleh pilih jenis desainnya, ya. Kamu buat slide baru, ya. Nah, slide baru. Nah, desainnya kamu boleh pilih terserah tentang slide apa. Nah, desainnya kamu boleh pilih terserah yang mana. Pilih sesuai selera yang kamu inginkan. Yang penting terlihat indah. Nah, yang kamu buat di dalam slide-nya adalah sebuah puisi. Nah, kamu buat slide-nya jumlahnya 2 saja, ya. Slide-nya buatlah terdiri dari 2 slide, ya. Nah, hanya ada 2 slide saja. Nah, slide pertama pada text box yang pertama ini text box pertama, ini text box kedua. Text box pertama, kamu tulis judul puisinya. Misalnya, Kemerdekaan RI. Nah, jadi di text box kedua, kamu ketik lagi nama kamu yang pembuatnya, ya. Misalnya Alvaro, enter. Kelas, spasi, titik 2, spasi. Nah, kelas 5X1 misalnya ya. Nah, jadi puisinya tentang kemerdekaan RI. Nah, ini slide pertama. Ya, sebagai latihan kamu, pada slide pertamanya buat judul puisinya apa, ya. Nah, kamu membuat puisinya tentang menyambut perayaan 17 Agustus. Pokoknya tentang hari kemerdekaan. Nah, kamu silakan membuat puisi di dalam aplikasi PowerPoint. Nah, pertama sudah. Selanjutnya yang terakhir slide kedua. Nah, disinilah ketik puisi yang mau kamu buat. Nah, menambah teksnya gunakan text box. Di mana? Di menu insert, kemudian pilih shape. Nah, kemudian ini pilih text box. Yang ada kotak, ada huruf A kecil. Kamu ketik, kamu klik sekali, ya.
Kamu klik sekali, kemudian ketikkan di area paling atas ini. Nah, anak-anak teacher boleh membuat puisinya bertemakan tentang hari kemerdekaan. Ya, nah boleh kamu contohkan seperti ini misalnya. Indonesiaku. Nah, enter untuk menambah pembuatan teks berikutnya di bawahnya. Ya, Indonesiaku. Tanah yang kaya, bagai permata, Nusantara. Bangsa yang luas, bangsa yang kaya akan budaya. Enter lagi ke bawah, boleh 2 paragraf ya. Indonesiaku, majulah menjadi bangsa yang adil dan makmur, agar engkau dipuja dan dikenang oleh bangsa lain. Nah, jadi begini ya. Nah, jadi kita sudah membuat puisi di dalam slide kita. Nah, kita pilih desainnya dulu ya. Nah, kamu tinggal mengatur ukuran hurufnya. Caranya, blok teksnya. Nah, ukuran hurufnya kamu tentukan saja. Misalnya ini. Jadi, jangan besar kali begini ya, nanti nggak bisa dibaca. Kita kurangi ukurannya, sesuaikan tampilannya supaya terlihat menarik. Tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Lagi, dia kurang pas. Nah, kira-kira segini. Nah, jadi ada puisi di dalam slide kita. Nah, jadi inilah sebagai latihan untuk anak teacher di kelas X level pelajaran komputer. Nah, silakan kamu membuat slide. Ada 2 slide, kemudian pilih desainnya, ya. Pilih desain slide kamu tentang apa, pilih. Kemudian ketikkan puisi di dalam slide-nya. Oke? Nah, setelah kamu membuat slide-nya, silakan kirim filenya ke teacher, kirim ke WA teacher. Well, students, demikianlah materi pelajaran komputer kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you next time and God bless you.